Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita di malam Jumat ini istiqamah, berkumpul bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsirus shalah alayya fi lailatil gharra wa yaumil adhar. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan di hari Jumat. Kita niat datang berkumpul setiap malam Jumat untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ini yang selalu memacu kita, ini yang menyemangati kita untuk hadir di sini, banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena datang jauh-jauh berkumpul untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Kemudian kita melanjutkan kajian kitab Imam Ghazali di dalam setiap malam Jumat setiap minggunya, yang mana sudah bab terakhir daripada kitab ini, yaitu adabus suhbah, adab pertemanan. Jadi kitab ini bagaimana, inti daripada kitab ini bagaimana menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu sudah dijelaskan sama Imam Ghazali di pembukaan kitab, bahwasanya ada 3 cara yang memacu, yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, kata beliau, muraqabah. Di dalam awal kitab dulu sekali kita sudah jelaskan bahwasanya yang pertama kali yang mendorong kita untuk menjadi hamba yang bertakwa harus ada sifat muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Bagaimana kita selalu harus hadir di dalam hati kita, bagaimana Allah mengawasi kita. Sebagaimana kalau kita seorang anak atau kita seorang murid, kalau kita diawasi guru kita, kalau kita seorang anak diawasi orang tua, bagaimana keadaan kita, bagaimana tingkah laku kita. Jadi itu yang harus selalu hadir di dalam hati kita, muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Ini muraqabahnya Allah bukan seperti kamera. Muraqabahnya Allah bukan seperti CCTV. CCTV kadang mati, kadang ini. CCTV bisa melihat melihat apa yang di depannya, tidak bisa melihat apa yang di belakangnya. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Keraskan suara, pelankan suara, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ini pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hadir, kata Imam Ghazali. Sifat muraqabah ini harus hadir di dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, terdorong untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, kata Imam Ghazali, yang mendorong kita menjadi hamba yang bertakwa, bagi waktu kita. Atur waktu kita di dalam 24 jam. Beliau sudah contohkan di dalam satu bab yang panjang yang kita sudah lewati, bagaimana cara mengatur waktu kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bagaimana waktu-waktu tersebut diisi dengan niat-niat yang baik sehingga 24 jam kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mubahnya kita, walaupun makannya kita, walaupun tidurnya kita, walaupun bermainnya kita, walaupun cari kerjanya kita, cari rezekinya kita, itu kalau kita atur, kalau kita atur dan kita pasang niat yang baik, itu merupakan ditulis nilai ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang ketiga, kata Imam Ghazali, menjadikan seseorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bab ini, di bab yang sekarang akan kita baca pada saat ini, yaitu pertemanan. Dengan siapa kita berteman? Ini salah satu di antara yang paling penting di dalam syariat. Makanya syariat selalu mengajak kepada kita, selalu mengawasi kita, selalu menuntun kita. Jangan sembarang di dalam berteman. Jangan cari teman yang menarik engkau ke dalam kemaksiatan. Jadi sahib, teman akan menarik. Jadi dia akan menarik kita. Makanya ulama bilang la tagul liman anta, gul liman sahibak, agullak man anta. Dibilang, kata ulama, jangan kau kasih tahu saya, jangan kau perkenalkan kepada saya siapa engkau, tapi siapa temanmu saya akan kasih tahu siapa engkau. Makanya almar'u ala dini khalili fanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama daripada temannya, agama, akhlak temannya, semua tergantung keadaan temannya. Maka lihatlah kata Rasulullah, dengan siapa engkau berteman. Jadi ini yang mendorong, salah satu yang menguatkan kita untuk mendorong kita ke dalam keadaan yang bertakwa, teman. Dengan siapa kita selalu berteman? Baik teman benda, teman manusia ini, teman hidup atau teman mati.
seperti HP nanti. Itu yang akan dijelaskan sama Imam Ghazali di dalam bab ini. Jadi pertemanan, al-ghawlu fi adabi suhbah wal muasyarah ma'al khaliqi wal khalq. Jadi ini bab adab, bagaimana kita muasyarah, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bermasyarakat bersama Allah Subhanahu wa taala atau bersama makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali buka bab ini dia bilang, "I'lam, ketahuilah, anna sahibaka alladzi la yufarikuka fi hadarika was safari." Ketahuilah, ada teman engkau yang mana teman engkau tersebut tidak pernah berpisah dari engkau. Fi hadarik, baik engkau di dalam keadaan hadir, di dalam keadaan tinggal, wa fi safarik, baik engkau bepergian, teman tersebut ada selalu bersama engkau. Wa naumika wa yaqadhatika, di ketika engkau tidur dan ketika engkau terjaga. Bal fi hayatika wa mautika, bahkan teman tersebut ada ketika engkau hidup dan engkau meninggal. Huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka. Siapa teman tersebut, kata Imam Ghazali, yang selalu ada bersama kita? Huwa rabbuka, yaitu Tuhan engkau, wa maulak, rajamu, tuanmu, wa sayyiduka, tuanmu, wa khaliquka, dan penciptamu yang selalu ada bersama engkau. Tidak tuh. Allahu aqrab ilaikum min wallahu aqrab ilaikum min hablil warid. Allah aqrab ilaikum min hablil warid. Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Ilaihim min hablil warid. Di dalam Al-Qur'an Allah bilang, dan kami lebih dekat kepada mereka daripada hablil warid, urat nadi. Jadi seperti itu. Ini lebih dekat, temannya kita yang lebih dekat, yang selalu ada bersama kita, yang selalu mengawasi kita. Nah, semakin kita hadirkan pengawasan Allah di dalam hati kita, semakin terjauh kita dari kemaksiatan, semakin terdekat kita dengan ketaatan. Tapi semakin hilang pengawasan tersebut, semakin dekat kita dengan kemaksiatan, dan semakin jauh kita dari ketaatan. Makanya selalu kita hadirkan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah selalu melihat kita, Allah selalu hadir bersama kita, Allah selalu menyertai kita bersama kita. Semakin kita hadirkan hal ini kita makin terdorong untuk melakukan ketaatan dan terjauhkan daripada kemaksiatan. Walaupun manusia kadang lupa, tapi kita hadirkan lagi dengan solat kita, dengan zikir-zikir kita, dengan keadaan-keadaan kita, dengan duduk bersama orang-orang soleh, dengan majlis-majlis kita, berzikir-zikirnya kita, itu semua mengingatkan kembali pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma dzakartu fa huwa jalisak. Ini teman, kata Imam Ghazali, wa mahma dzakart, ketika engkau menyebutnya, fa huwa jalisak, maka dia akan menjadi teman dudukmu. Idz qala Allah ana jalisu man dzakarani. Allah berfirman, saya teman duduk orang yang menyebutkanku. Wa mahman kasara galbak. Lihat, ini teman terbaik. Wa mahman kasara galbak, kapan hati engkau sakit karena Allah Subhanahu wa taala, karena engkau lalai kepada Allah, karena engkau tidak mampu menjalankan hak-hak Allah. Hatimu sakit, hatimu sedih karena engkau lalai, karena engkau sedih tidak bisa menjalankan haknya Allah. Hatimu sedih, hatimu sakit karena engkau tidak mampu memenuhi permintaan Allah. Allah bersama engkau, kata Imam Ghazali. Fi hak fahuwa sahibuk, dan ketika itu Allah akan bersama engkau. Jadi lihat, ketika kita sakit, kita merasa sedih. Kenapa? Kita tidak bisa memenuhi haknya Allah. Ya Allah, saya masih banyak maksiat, saya masih banyak kecerobohanku, masih banyak kekuranganku di dalam memenuhi kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu keadaan kita, Allah bersama kita. Karena Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min anjli. Saya bersama orang-orang yang hatinya sedih, patah karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain, bukan karena dunia, bukan karena wanita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kau merasa sedih, ada ketaatan yang kau tinggalkan, kau sedih. Ada kemaksiatan yang kau terjerumus kepadanya, kau sedih. Allah bersama engkau pada saat itu. Jadi lihat bagaimana. Makanya kata Imam Ghazali setelah itu, falau araftahu hakka ma'rifah, jika kau mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, dengan sebenar-benarnya pengetahuan, kau tahu rahmatnya Allah dengan sebenar-benarnya, kau tahu kasih sayang Allah, kau tahu kelembutannya Allah, kau tahu bagaimana Allah ini sayangnya sama kita, bagaimana Allah ini kemuliaannya memuliakan kita. Kata Imam Ghazali, kalau engkau mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan, latakhattahu sahiba, maka engkau akan jadikan Allah sosok zat yang bisa menjadi temanmu sudah.
Lattakhadtahu sahiba. Jika engkau mengetahui dengan Allah dengan sebenar-benarnya, engkau akan jadikan Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala teman kita yang paling nikmat kita rasa berduaan bersamanya. Wa taraktan nas janibah, dan engkau akan meninggalkan orang-orang, kata Imam Ghazali. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya bagaimana kepada kita, kelembutannya, kasih sayangnya sama kita, kita akan rela cuma hidup berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan manusia. Kata Imam Ghazali. Tapi kita lalai, kita tidak tahu hakikat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu rahmat kasih sayang dari orang, kita mau cari pandangan dari orang, kita mau cari kasih sayang dari orang, kita mau cari kelembutan dan nikmat dari orang, kita lupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian kata Imam Ghazali, fa in lam takdir ala dzalik, jika engkau tidak mampu atas itu, tidak mampu selalu menghadirkan Allah di dalam hatimu, tidak mampu untuk berteman dengan Allah saja, kata Imam Ghazali, sudah, fa iyyaka, hati-hati, an tukhalli laila wa naharika an waqtin takhlu bihi fihi maulak. Kalau kau tidak mampu hanya berteman dengan Allah, hati-hati, jangan sampai semua waktumu 24 jam setiap hari kau kosongkan dari berteman dengan Allah Subhanahu wa taala, bersendirian, bermunajat, khalwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, tidak mampu kita, susah, karena kita harus butuh, kita harus bermasyarakat, kita harus kumpul, kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini. Kata Imam Ghazali, tidak apa-apa, tapi jangan sampai kau kosongkan 24 jam waktumu, kau kosongkan untuk khalwa dengan Allah Subhanahu wa taala, bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Makanya Sayyidah Aisyah ditanya, ma'ajab min ra'aita min ma'ajab ra'aita minan ra'aiti minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling engkau kagum yang engkau lihat dari Rasulullah? Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat Rasulullah, apa yang paling engkau kagum yang engkau lihat dari Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah, kullu amruhu ajib. Semua perkaranya Nabi itu kagum, membuat kita terkagum. Tapi ada yang membuat saya lebih kagum, kata Sayyidatuna Aisyah, idza janal lail wa khala kullu khalil bi khalili. Apabila masuk tengah malam, setiap kekasih bersendiri dengan kekasihnya, khala huwa bi khalili, maka dia akan bersendiri dengan kekasihnya, wa gama yusalli, berdiri untuk melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu orang-orang bersendiri dengan kekasihnya, Rasulullah juga bersendiri dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, luangkan waktu kita, walaupun habis salat, khusyuk kita berduaan dengan Allah, hadirkan hati di dalam memohon kepada Allah, minta apa yang kau punya, hajat akhiratmu, hajat duniamu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmati khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun sebentar. Setiap solat, di sujud kita, di solat sunnah kita, walaupun 2 rakaat, tapi hati kita hadir. Seperti seseorang lagi berduaan dengan ibunya yang mengeluh, seperti seseorang yang berduaan dengan ayahnya yang mengeluh keadaannya, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmati hal tersebut. Dengan 5 menit yang kita luangkan, 10 menit yang kita luangkan, setengah jam yang kita luangkan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan merubah hidup kita, merubah keadaan kita, merubah dunia kita, merubah akhirat kita. Kita akan rasakan. Makanya seorang soleh, Imam Siri As-Sakati, dia berkata, ketika itu dia melihat pamannya, halnya Imam Sahal At-Tasturi. Imam Sahal At-Tasturi ini bangun malam, dia masih kecil pada saat itu. Dia masih kecil, dia lihat pamannya bangun malam, dia mau ikut bangun malam. Kata pamannya, apa? Mau apa? Saya mau ikut kayak kau. Dia bilang, sudah, engkau masih kecil, tidak usah dulu, tidur dulu. Tapi saya ajarkan kau kalimat, kau ulang-ulang sebelum kau tidur, kau ulang-ulang, engkau akan merasakan faedah daripada kalimat itu. Diajarkan sama imam. Apa itu kalimat? Sebelum tidur kau bilang, Allahumma Allah bersama saya, Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya, Allahu nadhiri, Allah melihat saya, Allahu garibun minni, Allah dekat dengan saya. Itu 5 kali diulang-ulang sebelum tidur, diajarkan. Kata Imam Sri As-Sakati, tidaklah saya tidur kecuali saya baca kalimat itu dan saya lihat perubahannya di dalam kehidupan duniaku. Kenapa? Dihadirkan itu. Berduaan, waktu berduaan dengan Allah walaupun sebelum tidur tadi. Allah bersama saya, Allah hadir, Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya. Jadi kata Imam Ghazali, fa iyyaka, hati-hati, jangan sampai 24 jam kita tidak ada kita waktu kosongkan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kita belajar khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mengeluh kepada Allah. Kita belajar mengadu kepada Allah. Kita belajar memohon kepada Allah dengan waktu-waktu khalwat kita yang kita jadikan dengan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita niatkan kapan kita bisa. Walaupun habis salat, semakin khusyuk kita di situ, semakin kita menyendiri dengan Allah, lebih bagus 5 menit kita taruh setiap hari waktu kita. Berdoa, berzikir kepada Allah, minta, merengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhibbunal mulihina fid du'a. Kalau orang lain kita meminta dengan paksa, dipukul kita. Ente minta, walaupun orang tadi dermawan, walaupun ini orang paling dermawannya orang, coba ente minta sama dia dengan cara paksa. Tapi Allah senang, Allah cinta sama hamba yang seperti itu. Minta kepada Allah dengan paksaan. Orang tersebut menandakan apa? Memperlihatkan bahwasanya tidak ada lagi jalan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memaksa kepada Allah, seakan-akan kita bilang, ya Allah, tidak ada lagi jalan kecuali dari Engkau Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai kita kosongkan waktu kita untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu-waktu bersama kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dapat memperbaiki kehidupan kita, dunia kita, akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'akum ala fadlihi bi fadlihi wa yamun ala muqbili bi tawlihi wa waslihi. La ilaha illa huwa alladzi syarafana bi khatmi rusli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, duduk melihat daripada guru-guru kita, yang insyaallah penglihatan kita bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada orang-orang yang mengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dudukan kita di tempat yang mulia, di tempatnya orang saleh. Oleh karena itu, ketika kita hadir di tempat majelisnya orang saleh, yang pertama yang kita sering dengarkan daripada orang-orang yang menyampaikan, yang pertama kita perbaiki daripada diri kita, yaitu niat kita. Fasahih niyata qabla amali wa'ti biha makrunatan bil amal. Kata Sahibu Zubat, perbaiki niat sebelum melakukan sesuatu. Ketika kita menghadiri majelisnya ulama, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita niatkan, harus kita niatkan di dalam diri kita, sehingganya itu mendapatkan pahala daripada diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran pahala di yaumil qiyamah nanti. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau menyampaikan, kurang lebihnya maknanya, apabila seseorang menghadir di suatu majelis, maka tanamkan dalam dirinya bahwa ketika menghadiri majelis tersebut dia seakan-akan tidak memiliki apapun, tidak memiliki ilmu dan sebagainya, tidak memiliki daripada pangkat dan sebagainya, sehingganya timbul dalam dirinya ini sifat tawadhu. Kemudian berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ini karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rahmat. Kata beliau, karena sesungguhnya zakat tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang miskin. Adapun orang-orang yang merasa mereka memiliki kecukupan, artinya memiliki ilmu, ketika masuk di dalam suatu majelis, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa daripada duduknya dalam majelis tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru disampaikan oleh Al-Habib Alwi
bin Zain al-Habsyi tentang musahab atau berteman. Kata seorang ulama, la tusahib illa ihda rajulain. Seorang ulama mengatakan jangan berteman kecuali salah satu daripada dua orang laki-laki. Artinya dua orang. Tidak harus laki-laki. Kalau ada perempuan yang seperti ini, berarti apa kata beliau? Rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uka. Seorang laki-laki yang engkau belajar darinya sesuatu daripada perkara agamamu, dan itu memberikan manfaat kepadamu. Ini yang pertama, seorang laki-laki yang kau belajar darinya, yang kau mendapatkan manfaat darinya, maka engkau harus berteman dengan orang yang seperti ini. Duduk orang yang seperti ini. Engkau merasa dirimu adalah orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, datangi seorang teman yang bisa mengajarkanmu untuk bisa membaca Al-Quran. Jika kau merasa dirimu adalah orang yang tidak faham tentang agama, maka datangi seorang teman, berteman dengan dia, akrab dengan dia, seorang yang bisa memberikan manfaat kepadamu tentang perkara agama. Au rajulun tu'allimuhu syai'an min amri dinihi fayaqbalu minka. Au di sini dalam ilmu nahwu itu bermakna ikhtiar. Jadi pilih salah satu. Atau seorang laki-laki yang kau ajar kepadanya dan dia menerima, mau belajar sama kamu, berteman sama orang seperti ini. Fathalith fahrab minhu. Adapun yang ketiga, maka lari daripada orang tersebut. Dia tidak mau belajar, tidak mau diajar, maka orang tersebut lari daripada orang yang ketiga yang tidak mau belajar dan tidak mau seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah manfaat daripada duduk kita, agar kita mudah-mudahan menjadi orang mulia, sehingga karena kita diduduk bersama orang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang syair, Adi bin Zaid, di dalam syairnya mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa inal qarina bil maqarini yaqtadi. Jangan engkau bertanya kepada seseorang, akan tetapi bertanya siapa yang duduk dengannya. Karena sesungguhnya orang yang mengikuti kepada orang yang diikuti akan mengikutinya. Kalau dia mengikuti orang yang sering salat, orang yang duduk dengan ulama, maka ikuti, dia akan mengikuti. Tapi orang yang sering mengikuti daripada orang-orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mengikuti orang-orang tersebut. Oleh karena itu kita alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Maka oleh karena itu kita gunakan kesempatan atau kesehatan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir di dalam majelis yang seperti ini, tanamkan di dalam diri kita untuk prasangkaan baik kepada orang-orang yang berada di dalam majelis seperti ini. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Dua perkara yang tidak ada lebih baik daripada dua perkara ini, yaitu prasangka baik kepada Allah dan prasangkaan baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang di majelis, kita berprasangka bahwa mereka semua yang hadir di sini adalah orang-orang mulia, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau mendapatkan manfaat dari prasangkaanmu itu. Tetapi kalau kita berprasangka buruk, maka sesungguhnya kita perlu ada sesuatu di dalam hati kita yang harus kita perbaiki. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk daripada keduanya. Jadi kalau mau cari lebih buruk, tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini. Apa itu? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
prasangka buruk kepada Allah. Kok Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kabulkan saya punya doa ini? Suudzon namanya itu. Mungkin saat itu Allah tidak kabulkan, Allah tunda mungkin pada waktu yang lain. Atau mungkin saja kalau kau tidak dapat di dunia, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala simpan untuk pahalamu nanti di akhirat kelak. Datang seorang temannya barangkali baru beli sesuatu, langsung suudzon sama temannya. Ini perkara yang lebih buruk daripada, tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara. Oleh karena itu, ketika datang di sini, kita perbaiki hati kita. Kita niat untuk memperbaiki kita punya hati. Tidaklah kita datang di sini, kecuali kita datang di sini itu semuanya ini pasti hatinya sakit. Datang di sini untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Maka manfaat daripada duduk sini yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan merubah hati kita menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sayyidil Wali Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk bersama kita di tempat ini untuk kita pandang beliau, kita ambil keberkahan daripada beliau, untuk yang mana beliau baru saja menaikkan ibadah haji, beribadah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keafiatan dan sebagainya, dikip daripada kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan daripada hati kita, ada daripada teman-teman kita yang sakit dari inti belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka. Dan kalau bisa satu daripada kita ini mengajak daripada teman-teman kita duduk di sana tidak ada manfaat, kita ajak kepada mereka duduk di sini, mereka mendapatkan manfaat, mengamalkan apa yang mereka dengarkan, engkau mendapatkan pahala. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Nasallahu Subhanahu wa taala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, akan taufiknya, juga hidayahnya, juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah hadirkan kita di tempat ini, alhamdulillah, atas perkumpulan yang mendekatkan kita kepadanya. Alhamdulillah atas perkumpulan yang menjauhkan kita daripada hal-hal yang tidak diridhai olehnya. Alhamdulillah akan perkumpulan yang Allah basahi lisan kita di dalam perkumpulan ini untuk senantiasa mengingat kepadanya, untuk berzikir kepadanya, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah nikmat yang begitu besar. Banyak orang-orang di luar sana yang Allah haramkan akan nikmat tersebut. Mereka lalai akan kewajiban yang Allah berikan kepada mereka sebagai seorang hamba. Di majelis ini Allah ingatkan kepada kita bahwasanya kita hanyalah seorang hamba. Ada sosok Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha besar, yang pantas untuk kita senantiasa ingat kepadanya, untuk senantiasa kita membasahi lisan kita berzikir kepadanya. Zikir yang mana adalah salah satu ibadah yang sudah sering kita dengarkan, yang bisa kita kerjakan kapan saja. Akan tetapi terkadang kalau kita sendiri kita lalai, kita sulit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam perkumpulan seperti ini Allah ringankan. Karena kenapa? Karena ada teman yang menguatkan kita, yang membersamai kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk berarti orang-orang yang hadir di sini insyaallah termasuk daripada
teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh tadi sudah kita dengarkan. Nah, kalau mau cari teman duduk yang baik. Insya Allah yang hadir di majelis seperti ini adalah orang-orang yang baik. Yang mana kalau kita duduk bersama mereka, tergerak hati kita, tergerak hati kita untuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, sering kita dengarkan daripada guru-guru kita, di antaranya Habib Ali Al-Masyhur, jikalau telah berkumpul 40 orang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pasti salah satu di antara mereka orang yang dicintai oleh Allah atau wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sedikit satu. Kalau ada 40, ini kita ada berapa? Lebih dari 40, lebih dari 50. Bisa jadi setiap 40 bukan cuma satu, ada dua atau mungkin semuanya daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita berat lisan kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beliau cintai. Nah, kalau kita mau dicintai juga oleh Rasulullah, dengarkan wasiat tersebut. Dengarkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, kata Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbu." Wahai Mu'adz, saya ini cinta sama engkau, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqra Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, karena cintaku kepada engkau, maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap akhir salatmu, entah itu yang wajib maupun yang sunnah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan, kata Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, untuk berdoa kepada Allah, "Ya Allah, a'inni ala dzikri." Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, permudah bagi saya, kuatkan saya, besarkan kemauan saya untuk apa? A'inni ala dzikrika, untuk senantiasa menyebutmu, ingat kepadamu. Nah, ini seperti yang tadi kita katakan, ingat sama Allah atau berzikir kepada Allah, itu adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah kita lihat diri kita ini malas, minta lagi sama Allah. Ya Allah, ini sudah malas saya, sudah jarang ingat sama Engkau, sudah terlampau atau melampaui batas di dalam melakukan kesalahan. Bantu saya ya Allah untuk ingat lagi kepadamu. Selain kita meminta, kita juga harus punya ikhtiar. Jangan cuma kita meminta, datang ke majelis atau ke tempat-tempat yang Allah ridhai, yang dapat membantu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Mu'adz, yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz daripada Rasulullah, "Inni ala dzikrika." Ya Allah, bantu saya untuk menyebutmu, ingat kepadamu, wa syukrika, juga untuk banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, bantu juga saya ya Allah agar memperbagus atau memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Nah, ini wasiat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dicintainya. Banyak sekali daripada faidah zikir, fadilah daripada memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada faedahnya, para ulama kita mungkin tidak memperbanyak daripada zikir. Kalau kita melihat biografi mereka, banyak sekali. Di antaranya tidak usah jauh-jauh, yang terlampau jauh, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu lihat bagaimana zikir beliau, ingat beliau kepada Allah. Tidak kurang setiap harinya itu 25.000 kali beliau membaca daripada la ilaha illallah, Allah 25.000 kali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu setiap hari. Nah, zikir kita kepada Allah itu berapa? Berapa? Mungkin kita zikir kita, ingatnya kita pada Allah mungkin salat 5 waktu saja. Itu pun kadang-kadang masih bolong-bolong, masih terlambat, masih lupa. Bagaimana? Minta sama Allah. Jangan sampai kita ini hamba yang fakir, hamba yang lemah. Kata itu Habib Idrus bin Salim Al-Juhri mengatakan, ini tertulis di sini, kata beliau, fajami'ul khalqi turran fuqara wal ilahul wahidul fardul ghani fatlubu minhu. Minta sama Allah, kita ini fakir, tidak mampu apa-apa, tidak bisa berapa-apa. Kalau mau ingat sama Allah pun
Kalau bukan karena kemauan Allah, karena karunia-Nya Allah, kita tidak mampu ingat sama Dia. Berat langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang seperti ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ataupun ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, mengetahui kedudukan kita di dunia ini, bahwasanya kita hanyalah hamba yang hina, hamba yang lemah. Itu adalah karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu besar di dunia ini. Bahkan salah seorang daripada kaum salihin, beliau pernah berkata, miskin ahlud dunya dhahabu minad dunya wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Kata beliau, kasihan orang-orang yang cinta sama dunia ini. Para pecinta dunia ini kasihan, yang sudah mati, yang sudah meninggal. Kenapa? Mereka sudah pergi dari dunia, tapi belum sedikit pun mereka merasakan yang paling nikmat daripada dunia. Apa itu? Kata beliau, ditanya para sahabatnya, apa itu yang paling nikmat di dunia ini? Beliau jawab, ma'rifatullah wa mahabbatih wa kathrati dzikri. Cinta sama Allah, ma'rifat kepada Allah, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu permintaan orang-orang saleh. Dalam riwayat yang lain ada salah seorang tabi'in, saya lupa namanya. Pada saat ada orang yang gali kubur, begitu ini beliau sudah meninggal, tabi'in sudah meninggal. Ada seseorang yang ingin dikubur di sebelahnya. Begitu digali kuburnya, itu dinding kuburan tabi'in yang tadi itu terbongkar. Yang tukang gali kubur ini lihat orang tabi'in tadi itu atau salah seorang saleh tersebut di dalam kuburnya lagi salat. Dia kasih isyarat sama yang gali kubur, diam, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini takut. Beliau datang, ini beliau tidak mampu untuk diam, pengen tahu ini apa sebab. Datang sama adik perempuannya atau sama saudara perempuan atau anak ayahnya atau keluarganya yang perempuan. Beliau tanya, ini saya seorang menggali kubur. Tadi ada salah seorang yang meninggal, mau saya kubur di sebelahnya. Dinding kuburnya jatuh. Saya lihat dia lagi salat di dalam kuburnya. Mau tahu apa amalnya sampai Allah berikan nikmat tersebut kepadanya. Nah, ini yang jawab, kata beliau, amal beliau di dunia ini ya termasuk orang yang memperbanyak salat. Tapi setiap kali beliau sujud dalam salatnya, beliau minta, ya Allah, kalau Engkau memberikan nikmat salat ini kepada seseorang di kuburnya, maka berikan nikmat tersebut kepada nikmat ibadah mereka ketika di dunia. Dalam salatnya merasakan nikmat yang begitu lezat sampai dia meminta sama Allah, Allah berikan salat tersebut di dalam kuburnya. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa la yuhrimna khairan ma indahu li syarrin ma indana fadlan minhu wa judan wa karaman wa ihsana. Kita minta sama Allah, semoga Allah bersihkan hati kita, Allah penuhi dalam hati kita rasa cinta kepadanya, rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah yang kita kerjakan di dunia ini kita dapatkan lezahnya, kita bisa rasakan nikmatnya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang diridhai maupun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ta'ala yaj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa